Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalian sebelumnya di kelas 4 sudah belajar tentang pecahan ya. Kita di sini hanya ingin mengulang dan mungkin memperdalam sedikit. Jadi kalian sudah mengenal kalau ada yang namanya pecahan biasa, ya kan? Kemudian ada yang namanya pecahan campuran, ada yang namanya pecahan desimal dan persen. Pecahan biasa ini terbagi menjadi dua, ada yang penyebutnya sama, dan ada juga yang penyebutnya berbeda. Ya. Untuk mengingat kembali, bentuk pecahan pada umumnya itu adalah A per B, di mana A ini kita sebut sebagai apa? Pembilang ya. Dan B kita sebut sebagai penyebut. Sudah tidak ada bingung-bingung lagi ya di sini karena sudah pelajari di kelas 4 sebelumnya. Baik anak-anak, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu pecahan biasa. Operasi penjumlahan dulu ya. Kita akan mulai dari yang penjumlahan terlebih dahulu. Penjumlahan yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa. Untuk pecahan biasa ini tadi sudah Bu Guru sampaikan bahwa dia ada dua, yang penyebutnya sama dan yang penyebutnya berbeda. Sekarang kita coba melakukan penjumlahan yang penyebutnya sama dulu ya. Kalau yang penyebutnya sama, tentu kalian sudah pernah juga mempelajari. Contoh soalnya di sini, misalnya 2 per 7 ditambah 4 per 7 ya, 2 per 7 ditambah 4 per 7. Kalau sudah sama seperti ini penyebutnya ya, maka langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 4, berapa 2 ditambah 4? 6. Penyebutnya tinggal dituliskan lagi. Sudah dapat, ini hasilnya. Ini kalau pecahan biasa yang penyebutnya sama. Nah sekarang kalau yang penyebutnya berbeda, misalnya berapa ya, 1 per 3 ditambah 1 per 2 sama dengan, nah kalian bisa lihat di sini dia penyebutnya beda ya, yang 1 3 yang 1 2, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya kalau seperti ini dengan menggunakan KPK dari penyebut ini. KPK dari 3 dan 2 berapa? 6 ya, mereka bisa disamakan menjadi 6. Cara menyamakannya kita ingatkan kembali ya, misalnya yang pertama 1 per 3 kita mau samakan jadi 6 dulu, berarti 3 dikali berapa biar jadi 6? Atau 6 dibagi 3 berapa hasilnya? 2 ya. Nah kalau misalnya yang di bawah ini dikalikan dengan 2, maka pembilang yang di atasnya juga harus dikali dengan 2. 1 dikali dengan 2 sama dengan 2 per 6 ya. Kemudian yang 1 per 2, nah ini juga kita mau jadikan penyebutnya menjadi 6, berarti kita kali berapa? 2 biar menjadi 6. 2 kali berapa yang hasilnya 6? 2 kali 3 ya. Kalau yang penyebutnya dikali 3, berarti yang atas juga harus dikali 3. 1 dikali 3 sama dengan berapa? 3 per 6. Nah ini adalah bentuk yang sudah kita samakan ya. Ya kan, langsung kita tuliskan kalau begitu di sini, naik ke atas sini ya, langsung kita tuliskan 2 per 6 ditambah 3 per 6. Karena sudah sama penyebutnya ya kan, bisa langsung kita jumlahkan 2 tambah 3, 5 per 6. Ini dia hasilnya ya, seperti itu. Itu adalah cara melakukan penjumlahan pecahan biasa, baik yang penyebutnya sama atau yang penyebutnya berbeda, seperti itu. Nah yang kedua kita akan lanjutkan dengan pecahan campuran, penjumlahan pecahan campuran ya. Pecahan campuran itu kan terdiri dari
bilangan bulat ya dan pecahan biasa. Contohnya di sini A, B per C. Ya, misalnya di mana A itu adalah bilangan bulat, B itu adalah pembilangnya, C itu adalah penyebut. Contohnya di sini contohnya misalnya 2 1/3. Nah, seperti ini namanya pecahan campuran ya. Seperti ini namanya pecahan campuran. Ya, ada bilangan bulatnya dan ada pecahannya. Baik anak-anak, langsung kita masuk ke contoh soal bagaimana cara menyelesaikan operasi penjumlahan pada pecahan campuran. Misalnya di sini ada soal yang pertama dulu ya. 2 1/3 ditambah 2/5 sama dengan. Nah, kita lihat di sini 2 1/3 adalah pecahan campuran. Maka kita harus melakukan beberapa cara untuk menyelesaikan penjumlahan ini. Yang pertama adalah ubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, pecahan campuran ini kita ubah jadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Berapa kalau kita ubah jadi pecahan biasa? Gimana caranya? Penyebutnya dikalikan dengan bilangan bulatnya ya. 3 kali 2 ditambah 1. Berapa 3 kali 2? 6 ditambah 1, 7. 7/3. Ini sudah kita buat ya. Ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Ditambah 2/5. 2/5 nya langsung aja karena bentuknya sudah pecahan biasa. Kalau sudah kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, sekarang langkah selanjutnya adalah pastikan penyebut dua pecahannya ini sama. Sama nggak penyebutnya? Berbeda ya, yang satu 3, yang satu 5. Maka kalau berbeda, langkah selanjutnya adalah kita samakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakannya? Sama seperti yang tadi sudah kita pelajarin di penjumlahan pecahan biasa ya. Dicari KPK-nya. KPK dari 3 dan 5 berapa? 15 ya. Nah, ini kalian harus banyak berlatih atau bisa juga langsung dikalikan seperti itu. Bisa juga langsung dikalikan. Nah, 15 3 biar jadi 15 dikali berapa? Atau 15 bagi 3 deh. 15 bagi 3 berapa? 5 ya, 5. Berarti 3 ini kan dikali 5 ya, 15. Maka 7-nya juga harus kita kalikan dengan 5. Nah, kalau ini kita kali 5, 35 kan. Kemudian 5 biar jadi 15 dikali berapa? Dikali 3 ya. Nah, maka 2 ini juga harus kita kali 3 ya. 15 kemudian 6. 2 kali 3 6. Seperti ini. Nah, kalau sudah sama penyebutnya seperti ini, sudah sama, kita bisa langsung jumlahkan. 35 ditambah 6, 41/15. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah ketemu seperti ini, yang harus kita lakukan adalah ubah kembali menjadi pecahan biasa. Anak-anak tentu tahu ya bahwa pecahan ini bisa juga kita sebut sebagai bentuk dari pembagian. Kalau sebuah angka gitu ya, sebuah bilangan dituliskan 41/15, ini maksudnya kan 41 dibagi 15 ya, seperti itu. Nah, jadi cara menyederhanakannya atau mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran, karena kan dia lebih besar pembilangnya, maka kita jadikan pecahan campuran. Caranya dengan membagi 41 dibagi dengan 15. Dapat berapa? Bisa kalian lakukan dengan porogapit ya. Kita coba deh di sini. Misalnya di coret-coretannya di bawah sini ya. 41 dibagi 15. 15 dikali berapa? Dapat 41. Dapat 2 ya. 15 kali 2 30. 41 kurang 30 1. 4 kurang 3 1 11. Gak bisa lagi ya. Berarti dia dapat 2. 41 dibagi 15 dapat 2. Sisa 11. Taruh di sini. Nah, menjadi pembilang ya. Kemudian penyebutnya sama. Ini dia hasilnya. Ya, jadi kembali lagi ke sini.
2 1/3 ditambah 2/5 hasilnya adalah 2 11/15 ya. Ini cara satu. Ada juga cara lain ya. Ini cara satu. Cara satu. Ada juga di sini cara 2. Masih dengan soal yang sama. 2 1/3 ditambah 2/5 sama dengan. Nah, cara yang kedua adalah pecahan campurannya ini kita kelompokkan dulu. Bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan bilangan pecahan. Jadi 2 tambah 2 1/3 ditambah 2/5 ini sama dengan 2 ditambah 1/3 ditambah 2/5. Nah, bentuk lainnya seperti ini, sama ya. Kemudian kita turunkan 2 ditambah. Nah, sekarang ini kita tinggal kerjakan yang pecahannya. Kita cari KPK-nya, tadi dapat 15 ya. Berapa tadi? 3 dikali 5 ya, 15, maka atasnya juga dikali 5. 1 kali 5, 5. Ditambah 5 dikali berapa biar jadi 15? Dikali 3. 5 dikali 3 15, berarti 2-nya juga dikali 3 6 ya. Sama dengan 2 kita turunkan. Karena sudah sama nih ya penyebutnya, tinggal kita jumlahkan aja pembilangnya. 5 tambah 6 berapa? 11/15 sama dengan 2 11/15. Nah, seperti ini. Sama ya hasilnya. Hasilnya ini dengan hasilnya ini sama, tapi caranya berbeda. Terserah kalian mau gunakan cara yang mana saja. Nah, sekarang masih tentang pecahan campuran nih. Ada satu contoh soal lagi. 2 5/7 ditambah 1 1/3. Ya, kalau di sini kedua-duanya ini merupakan pecahan campuran. Cara mengerjakannya sama seperti tadi, bisa ada dua cara. Cara pertama ya, cara pertama 2 5/7 ditambah 1 1/3. Ini kita ubah dulu semuanya menjadi pecahan biasa ya. 7 kali 2 berapa? 14 tambah 5 19, berarti ya 19/7. Kemudian 1 1/3 juga kita ubah jadi pecahan biasa. Berapa? 4/3 ya. Nah, kalau sudah kita ubah, lalu kita samakan penyebutnya. Ya kan, KPK dari 7 dan 3 berapa? 21. Berarti kita samakan jadi 21. 7 kali berapa? Biar jadi 21. Kali 3. Berarti 19 juga kita kali 3. Berapa 19 kali 3? 57. Ya. Kemudian ditambah. Ini juga jadikan 21. 3 kali berapa biar jadi 21? Kali 7. Berarti 4 juga kita kali 7. Ya kan? Berarti 4 kali 7 28. Nah, sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan. 57 ditambah 28. Berapa? 65. 85 ya, 85. Ya kan? 85/21. Nah, kalau sudah seperti ini, kita rubah kembali menjadi pecahan biasa. Seperti tadi, 85-nya dibagi 21. Boleh pakai porogapit tadi ya. 85 dibagi 21 dapat berapa? Dapat 4. Sisa, tapi sisa 1. Ya, karena 21 kali 4 itu kan 44 ya. 84. 84, sisa 1/21. Ini adalah hasilnya dengan cara 1. Atau kalau mau dengan cara 2. Nah, dengan cara 2, 2 5/7 ditambah 1 1/3. Cara 2 adalah mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan.
ya. Kalau dengan cara 2 ini berarti kita kerjakan sendiri-sendiri. 2 ditambah 1, karena ada 2 bilangan bulat ya, ditambah 5/7 ditambah 1/3. Nah, kita kelompokkan. Yang bilangan bulat kita jumlahkan sendiri, yang pecahan kita jumlahkan sendiri. Berapa 2 tambah 1? 3. Ditambah, nah ini kita samakan dulu penyebutnya karena berbeda ya. 21, 15 ya. Karena kan ini dikali 3, 5 juga berarti dikali 3, 15. Ditambah 21, ini kali 7, ini juga kali 7. Nah, sama dengan 3 ditambah, sudah sama penyebutnya ya anak-anak, tinggal kalian jumlahkan pembilangnya. 15 tambah 7. Berapa 15 tambah 7? 22 ya. 22/21. Nah, kemudian tinggal kalian tambahkan di sini. 3 ditambah 22/21. Ternyata 22/21 ini juga masih bisa kita sederhanakan. Setiap kali kita menemukan hasil penjumlahan pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti pecahan itu bisa kita ubah jadi pecahan campuran ya. Nah, 22/21 ini berapa kalau dijadikan pecahan campuran? Nah, 3 ditambah 1 ya kan, 1/21 ya. 22 dibagi 21 kan dapat 1, sisa 1/21. Udah sama dengan 3 tambah 1, 4 ya kan. Ini kan bilangan bulat juga, jadi kita tambahkan dengan bilangan bulat juga. 4, 1/21. Ini dia hasilnya. Sama ya, hasilnya ini dengan sini sama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penjumlahan pecahan desimal. Masih ingat kan dengan pecahan desimal? Yaitu pecahan yang dituliskan dengan 0, ya. Jadi dia merupakan pecahan persepuluhan. Misalnya 0,1 itu berarti namanya persepuluhan, atau per seratusan 0,10 gitu ya, atau per seribuan 0, nah jadi 3 angka di belakang, 1 angka di belakang koma itu persepuluhan, 2 angka di belakang koma per seratusan ya, 3 angka di belakang koma per seribuan, dan seterusnya ya. Nah, jadi kita akan melakukan penjumlahan pecahan desimal. Ada beberapa langkah, langsung kita masukkan saja ke contoh soal ya. Jadi misalnya 0,37 ditambah 0,5. Nah, yang pertama, jika ingin melakukan penjumlahan pecahan desimal seperti ini, kita tuliskan ya, tuliskan angkanya itu sesuai dengan nilai tempatnya. Tanda koma harus diluruskan. Kalian dulu sudah pernah belajar tentang nilai tempat. Jadi memang matematika ini selalu berkelanjutan ya. Makanya setiap kalian kelas berapapun harus diperhatikan. Nanti matematika kita di kelas 5 akan berkelanjutan di kelas 6, kelas 6 berkelanjutan di SMP, seperti itu. Kita harus sungguh-sungguh. Nah, kita letakkan dulu sejajar gitu ya. Tanda komanya diluruskan. 0,37 kita mau jumlahkan dengan 0,5. 0,5 ini kan sebenarnya 0,50, boleh dikasih 0 di belakangnya kan. Jadi sebenarnya letak 5-nya itu sejajar dengan 3-nya. Ya, jangan 5-nya ditaruh di sini, jangan. Harus sejajar seperti ini, sama letaknya sesuai dengan nilai tempatnya. Ini persepuluhannya, ini perseratusannya gitu. Langsung kita jumlahkan aja dengan penjumlahan bersusun pendek. 7, karena nggak ada temannya langsung turun. 3 ditambah 5 berapa? 8. Udah 0 komanya ditulis. Gampang sekali ya. Ini cara menjumlahkan pecahan desimal. Nah, sekarang ada contoh yang kedua. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, misalnya 0,15
ditambah 0,642 ya. Gimana tadi cara melakukannya? Langsung saja kita tuliskan bersusun ke bawah 0,15 kemudian 0,42 642. Nah, seperti itu. Jadi sejajar. Nolnya sejajar, komanya sejajar. Ini kan sebenarnya kalau 0,15 ini 0,150. Boleh ditambah 0 belakangnya, tapi nggak usah juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalau paling belakang sini nolnya nggak usah ditulis, tidak apa-apa. Langsung kita jumlahkan. 2 tidak ada temannya, langsung turun. 5 tambah 4 9, 1 tambah 6 7, tinggal ditulis 0,792. Ini adalah hasilnya. Gampang sekali ya kalau penjumlahan pecahan desimal.